wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, wabil khusus takmir Masjid Baitul Muslimin dan sesepuh kauman Bapak Syuaib Nawawi dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka semuanya dalam keadaan sehat wal afiah dan dapat memberikan dukungan kepada regenerasi agar menjadi regenerasi yang baik, saleh salihah. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tahu bahwa kita ini mendapatkan kenikmatan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan Islam. Karena tidak ada kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan Islam. Sehingga dikatakan di dalam sebuah syair, nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istiraha, nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisaha. Nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling mulia, yang paling istimewa yang Allah berikan kepada hamba di kehidupan dunia. Sebuah kenikmatan itu untuk yang tidak memilikinya, khususnya terpancing munculnya sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu tidak memiliki kenikmatan, tidak mendapatkan kenikmatan yang dimiliki orang lain, di situ setan punya alat untuk merusak orang tersebut dengan sifat buruk yang dibenci oleh Allah. Biasanya sifat itu adalah iri, kan gitu ya. Nah, ketika saudara punya kenikmatan kita nggak mendapatkannya, iri. Tetangga punya kenikmatan kita nggak mendapatkannya, iri. Ya. Itu lumrah, wajar, iri. Karena itu dikatakan kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang punya kenikmatan itu pasti ada orang yang iri. Akan tetapi kita diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menjadi orang yang iri. Karena iri itu hanya merugikan dirinya sendiri. Ketika kita iri, yang rugi kita. Walaupun karena iri kita memancing orang lain untuk membenci, memancing keributan, dan berhasil, yang rugi itu kita sendiri, bukan orang yang kita iri. Karena dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innal hasada yakulul hasanat kama takulun naru al hatab. Iri itu melahap kebaikan. Jadi kebaikan yang besar dan banyak akan cepat habis karena iri. Seperti api ketika membakar kayu.
Jadi walaupun dia berhasil memfitnah atau menimbulkan kebencian kepada dari orang-orang kepada orang yang dia iri, hakikatnya dia yang rugi, hakikatnya dia yang hancur. Lah karena itu kita jangan menjadi orang yang iri. Lah kita ini punya kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan Islam. Sehingga orang yang tidak mendapatkan kenikmatan Islam ini, mereka iri. Irinya itu bukan hanya kepada kita, kepada Nabi Muhammad mereka iri. Sampai mereka itu berusaha bagaimana Nabi Muhammad itu bagian daripada mereka. Dan Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Yahud tidak pernah akan puas wahai Muhammad sehingga kamu mengikuti ajaran mereka. An-Nasara tidak akan pernah puas sehingga kamu wahai Muhammad mengikuti ajaran mereka. Kenapa? Mereka iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, iri itu tidak berhenti hanya kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya juga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana nanti kelak Al-Yahud wa Nasara itu tidak akan pernah berhenti untuk merongrong umatnya Nabi Muhammad agar jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari ajarannya Nabi Muhammad. Tapi bukan mereka nggak berhasil. Kenapa kok menjadi berhasil? Karena orang-orang Islam semakin hari itu semakin jauh dari tokoh agamanya, dari para ustadz, para kiai, sudah makin jauh. Kalau dulu ada apa-apa itu ke ustadz atau ke kiai. Sekarang ustadz dan kiai sudah ditinggal. Lah sekarang semakin besar, kenapa? Nah itu tadi, dimunculkan image-image atau mindset kepada umat Islam awamnya khususnya, agar mereka tidak senang dengan ulamanya. Itu sebetulnya tujuannya satu, umat Islam tidak mengerti tentang Islamnya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena iri. Karena iri. Karena itu dalam kehidupan yang singkat ini kita harus kembali lagi ke apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang telah dinyatakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Mulai kapan coba umat Islam itu di kotak-kotak? Zamannya Nabi nggak di kotak-kotak, nggak ada kaya miskin itu dibedakan, nggak ada di zaman Nabi. Oh ini dari A, ini dari ini, nggak ada. Oh yang dimuliakan hanya dari Quraisy, selain Quraisy tidak, enggak.
Siapapun yang memiliki kedudukan di kaumnya, ketika datang ke tempatnya Nabi, Nabi memerintahkan untuk dimuliakan. Sehingga Nabi mengatakan apa? Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu. Jika datang kepada kalian tokoh suatu kaum, maka muliakan dia. Mau dari Quraisy ataupun tidak. Nggak ada di kota-kota. Sebelumnya di kota-kota yang kaya mereka di atas, yang miskin di bawah. Apalagi budak, bukan hanya sekedar miskin, sudah nggak punya apa-apa, budak lagi dihinakan. Tapi datang Islam nggak ada. Nggak ada perbedaan antara kaya dan miskin, nggak ada, semuanya sama. Makanya ketika orang-orang mereka yang baru masuk Islam, ketika di Islam itu sama, kemudian diolok-olok oleh temannya yang dulu masih dalam kekufurannya, itu mereka jengkel. Kenapa? Dulu aku ini dihormati, tapi ketika masuk Islam, kenapa mereka menghinakanku? Jengkel mereka. Kenapa? Biasa dihormati ketika dalam kekufurannya di antara mereka. Kenapa? Punya kekayaan dan lain sebagainya. Ketika Islam nggak ada, sama. Kita dianjurkan memuliakan itu karena usia lebih tua, dianjurkan untuk memuliakannya. Karena berilmu, kita dianjurkan untuk memuliakannya. Orang tua, guru, dan yang lain sebagainya. Bukan karena duitnya, bukan karena pangkatnya. Malah justru kalau kita menghormati seseorang itu karena duitnya, menghormati seseorang karena duitnya, itu 2/3 iman hilang dari diri kita. Memuliakan orang, menghormati orang karena duitnya, 2/3 iman dari hati kita hilang. Tapi kalau kita memuliakan orang karena apa? Lebih tua, diperintahkan oleh Rasulullah. Menghormati orang tua diperintahkan oleh Rasulullah. Guru diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, datang kelompok-kelompok ini bukan dari Islam, tapi mengatasnamakan Islam untuk merusak Islam. Kenapa? Semuanya itu iri dengan kenikmatan yang Allah berikan dalam Islam. Karena itu kita ini jangan menjadi orang yang kemudian mendengar atau melihat percaya begitu saja. Nggak ada orang meletakkan racun itu terang-terangan, nggak ada. Pasti meletakkan racun itu sembunyi-sembunyi. Mana ada orang mau merusak terang-terangan? Ya. Kan tak rusak Islam, ya tidak mungkin. Orang semuanya tahu, pasti orang semuanya akan benci dengan orang tersebut. Nggak ada yang ngomong, karena apa? Tujuannya merusak. Kita Islam ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Nggak ada kemudian dipisahkan dengan A, dipisahkan dengan B, karena A, karena B, nggak ada. Nabi juga mengatakan al-muslim akhul muslim. Nggak ada kemudian keterangan, ya, kita cari di sarah manapun juga keterangan, oh muslim Indonesia sama muslim di Malaysia nggak sama, musuh. Nggak ada. Cari di kitab manapun, nggak akan kita ketemukan. Artinya apa? Muslim manapun, ketika dia muslim, kita ini satu. Satu dalam segalanya. Coba pikir, satu dalam segalanya.
Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Nabinya siapa? Nabinya sama, Nabi Muhammad. Pegangannya, kitabnya apa? Sama, Al-Quran. Sholatnya menghadap kemana? Sama, ke Ka'bah. Kalau haji kemana? Sama, ke Mekah. Kalau dikubur pakai apa? Sama, pakai kain kafan. Nggak ada bedanya. Mau yang di sini maupun yang dimanapun, nggak ada bedanya. Kemudian dipecah-pecah dengan A, dengan B. Ini semuanya hanya untuk apa? Mengurangi kekuatan. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan kita, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wala tanaza'u, jangan kalian bertikai, jangan kalian ribut. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah dalam ayat surat An-Nisa, yang pernah mau terjadi keributan kembali antara Aus dan Khazraj. Mereka dulu bertikai, ribut, sehingga kalau ketemu itu seperti kucing dan tikus, nggak pernah akur. Datang Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, mereka menjadi satu. Nggak ada bedanya lagi, nggak ada perbedaan lagi, nggak ada seperti kucing tikus lagi, nggak ada, sudah akor, saling bantu, saling tolong, saling support, saling dukung dan lain-lain sebagainya. Muncul orang-orang yang iri, yang nggak seneng kedamaian, yang tidak senang dengan ketentraman, yang tidak senang dengan kebaikan dan lain sebagainya, ingin melemparkan api permusuhan lagi. Akhirnya diturunkan oleh Allah ayat Al-Quran, wadhkuru id kuntum a'daan fasbahtum bi ni'matihi wadhkuru id kuntum a'daan wadhkuru id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Ingat katanya Allah, mau panas lagi nih, mau rame lagi, turun ayat Al-Quran lewat Nabi Muhammad mengingatkan mereka, ingat kenikmatannya Allah. Apa kenikmatan yang Allah berikan? Kalian dijadikan satu, tidak terpisah, kalian tidak ribut lagi, kan enak adem, tentrem, ketemu saling sapa, ada sesuatu yang membahagiakan, senang semuanya, ada yang susah sedih semuanya, kan enak, sebuah kenikmatan. Lah ini mau kacau lagi, diingatkan, ingat kenikmatan yang Allah telah berikan, kalian sudah menjadi satu. Yang mana dulu kalian musuh, bertikai, ribut dan yang lain sebagainya, sehingga digambarkan oleh Allah itu seperti kalian ini berada di bibiran neraka sudah. Nggak tenang, sumpah. Lah diingatkan oleh Allah, wala tanaza'u, jangan bertikai. Masalah itu terjadi lumrah, namanya kehidupan, berbeda, wajar. Adanya perbedaan, kemudian adanya perselisihan, itu dari manusia itu wajar. Suami istri ribut karena nggak cocok A dan B, wajar.
kesenangannya nggak sama. Bapak dan anak nggak sama, wajar kemudian anak memberontak karena nggak mau, bapak memaksa. Tapi bagaimana ketika terjadi hal seperti itu menyikapinya, ini yang harus kita menjadi dewasa. Nah, kalau bersikuku nggak mau, nah ini keliru. Makanya orang tua diberikan oleh Allah wewenang penuh kepada anaknya. Anak ketika nggak ngikuti ada ancaman durhaka, walaupun dia nggak mau. Kalau itu tidak melanggar perintahnya Allah, anak mau nggak mau harus ngikuti. Kalau tidak melanggar perintahnya Allah. Istri juga gitu. Kalau apa yang diperintahkan oleh suaminya tidak melanggar perintahnya Allah, walaupun dia nggak mau, tapi itu adalah perintahnya suami, ya mau nggak mau sudah. Mau tidak mau. Santri juga gitu. Ketika yang diperintahkan oleh gurunya tidak melanggar perintahnya Allah, mau nggak mau santri kalau ingin ilmunya barokah, manfaat, ya dia mau nggak mau harus mengikuti apa maunya gurunya. Sehingga nggak saya nggak mau, nggak bisa. Mau nggak mau harus mengikuti. Lah kita harus mensikapi perbedaan itu kan. Jangan kemudian masing-masing nggak mau. Nah, lah kalau misalnya ada perbedaan seperti itu, misal takmir misalnya contoh, dua kelompok, akhirnya takmir yang nggak setuju keluar semuanya, dari masjid pisan, nggak jauh dari masjid yang pertama. Akhirnya mari ngono kok gawe masjid gawe takmir pisan, ada selisih paham, wah itu gawe masjid neng, wah akhirnya kumpul masjid boleh apa nggak cocok gawe masjid, nggak cocok gawe masjid, rame akhirnya masjid. Mari ngono masjidnya rame, uangnya nggak ono sing. Loh itu terjadi, bukan nggak terjadi. Masjid yang pertama dengan masjid yang kedua 100 meter nggak ada 100 meter. Kenapa? Nggak cocok antar takmir kemudian bikin masjid lagi. Wah subhanallah, yang ini Jumatan, ini Jumatan bisa. Oh di Jumatan ini nggak sampai 100 meter. Kalau belok sih nggak ngetok, ini nggak belok. Ibaratnya kalau di garis lurus ini tok. Lah seperti itu nggak bisa, kita ketika nggak cocok ya sudah, kita harus menerima. Untuk apa? Tetap berjalan sambil memikirkan bagaimana cara apa yang kita mau, kalau memang itu baik diterima olehnya, bukan dipaksakan harus saat itu, nggak bisa. Perbedaan itu pasti mau nggak mau ada, tapi jangan kemudian dijadikan apa? Bahan permusuhan. Wala tanaza'u, jangan dijadikan bahan permusuhan. Karena perbedaan itu nggak bisa kita nafikan dari siapapun, nggak bisa dihilangkan. Nah, kalau sama semuanya kan bingung ya. Nah, kira-kira kalau kita semuanya senengnya warnanya hijau tok misalnya, lah cat sing warna putih, cat sing warna biru, ndak payu, lah nganggur pabrik. Jadi pabrik besar cuma ngawinnya hijau tok, lah kayak apa gede-gede, kan gitu. Akhirnya kita bingung ini, kalau keluar sama kabeh hijau kabeh bingung ini. Teko adon di sing diki bingung. Karena ada yang seneng warna hitam, ada yang seneng warna hijau, ada yang warna putih. Itu hal yang lumrah, nggak bisa dinafikan, pasti mau nggak mau. Begitu juga dalam kehidupan.
Yang penting jangan dijadikan bahan permusuhan. Kalau sudah menjadi bahan permusuhan, fatafshalu wa tadhabari hukum. Itu ibarat orang pincang. Nah, kalau sudah dijadikan bahan permusuhan, ibarat pincang, kekuatan hilang. Ini kekuatan hilang sudah. Islam kalau sudah ya, perbedaan itu dijadikan bahan permusuhan, kekuatan Islam itu nggak ngaruh, nggak ada sudah. Ibarat kata itu nggak punya taring. Walaupun jumlahnya besar banyak tapi nggak punya taring. Dari mana? Ya karena perbedaan dijadikan bahan permusuhan. Tapi kalau perbedaan itu disikapi dengan bijaksana, dengan baik, nggak dijadikan bahan permusuhan, oh Islam masih punya kekuatan. Para sahabat itu berbeda pendapat, tapi apakah dijadikan bahan permusuhan? Tidak. Para tabi'in berbeda pendapat, tapi dijadikan bahan permusuhan? Tidak. Sampai dalam ilmu fikih kita aja ada 4 madhab. Madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik belajar dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i itu memiliki madhab ketika masih hidup gurunya. Imam Ahmad punya madhab masih hidup gurunya. Tapi apakah mereka bertikai, bermusuhan? Enggak. Mereka sikapi perbedaan dengan bijaksana. Kekuatan masih bertaring. Lagi itulah di akhir zaman ini. Intinya kekuatan Islam itu ingin dilemahkan. Dengan dimunculkan A, dimunculkan B, agar Islam ini satu sama lain ribut, bertikai, bermusuhan, kekuatannya nggak ada. Kalau sudah seperti itu, hanya menjadi apa? Hanya menjadi simbol aja. Hanya menjadi simbol aja. Contoh, kalau ada sebuah tempat, sebuah tempat sudah tidak dihuni lagi, tidak dihuni lagi, tapi orang mengklaim ini tempatnya A, tapi A sudah nggak ada. Kemudian dari kelompoknya A sudah nggak ada yang keluar masuk tempat itu. Kira-kira kalau ada orang menghancurkan tempat itu, berani atau enggak? Mikir 2 kali atau enggak? Nggak pakai mikir dia menghancurkannya. Kenapa? Yang diklaim tempatnya A, kelompoknya A nggak ada yang masuk situ, A-nya apa? Dihancurkan, berani aja. Kenapa? Nggak ada yang. Tapi kalau misalnya ini diklaim tempatnya A, dan A masih kelompoknya A ini masih keluar masuk, kira-kira ada yang berani nyentuh? Nggak ada. Kenapa? Ketika menyentuh pasti akan menimbulkan gejolak yang sangat besar, nggak akan berani. Lah begitulah Islam. Kalau Islam ini perbedaan tidak dijadikan bahan permusuhan, nggak ada yang berani senggol-senggol Islam, nggak ada. Tapi sekarang kita lihat Islam disenggol-senggol, dari A, dari B, dan yang lain sebenarnya disenggol. Berani mereka. Kenapa? Itu tadi, tidak ada kekuatannya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena perbedaan dijadikan bahan permusuhan. Permusuhan. Ojo iki A, ojo iki B, ojo iki. Terus seperti itu. Padahal perbedaannya itu difuru. Di mana-mana kalau perbedaannya itu difuru, ada kalau kita belajar ilmu itu ada usul, ada furu. Kalau perbedaannya difuru itu hal yang wajar.
nggak ada masalah. Tapi kenapa kemudian dipermasalahkan itu? Heboh. Heboh. Tapi hal seperti itu terkadang ditoleransi ketika apa? Di tempat yang mayoritasnya itu. Contoh, mayoritas kalau kita sholat subuh di sini pakai apa? Kunut. Kalau kita umroh, haji, lah apa enggak dibantah? Ojo sembahyang lo kuno. Ada yang ngomong gitu? Hah? Kenapa kok nggak ada yang ngomong seperti itu? Tapi kalau di Indonesia, kenapa dijadikan permasalahan ribut gitu? Kenapa di sana nggak dibuat ribut juga ya? Waktu Budarono nggak rame, permasalahkan. Kenapa nggak kunut? Ngomong aja. Tidak ada masalah. Apalagi itu tidak mempengaruhi sahnya sholat. Sahnya sholat nggak pengaruh. Sholat tanpa kunut sah sholatnya, cuma dia kehilangan pahala dari sunnahnya kunut bagi yang bermadhab Syafi'i. Karena di madhab yang lain itu tidak disunahkan. Lah hal seperti ini nih jadi masalah, problem yang menjadikan permusuhan antara kita ini. Padahal ini adalah masalah furu. Beda kalau masalahnya itu usul dalam akidah, rukun imannya beda. Apa bedanya? Itu 8, kita 6. Apa yang 7 dan 8? A dan B. Loh salah. Nah itu kita boleh ya. Bermusuhan. Kenapa? Akidahnya berbeda. Tapi kalau selama akidahnya masih sama, rukun imannya, rukun Islamnya, rukun agamanya sama, hanya perbedaan itu dalam cara menjalankan sholat dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Jangan dijadikan kemudian berselisih, faham, bermusuhan dan yang lain sebagainya. Walhasil ini adalah satu gambaran ya, satu gambaran bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bersatu, dilarang oleh Allah kita ini bercerai. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu ya. Kita perintah lah, perintah ini nggak kemudian musuh-musuh kita itu berhenti. Ya apa caranya kita ini kacau, ya apa caranya kita ini ya jalan sendiri. Nah, ibarat mereka itu pelatih bola yang pandai ya, ngerusak apa kokohnya, solidnya permainan sebuah tim. Ini dikenal tim yang solid, tapi mereka pelatih itu berhasil merusak kesolidan sebuah tim itulah. Itu mereka al-Yahud wa Nasara berhasil merusak kekuatan kesolidan Islam yang sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal-hal yang sebetulnya kalau kita pikir semuanya itu unsurnya adalah kebencian, iri dan yang lain sebagainya. Karena itu kita harapkan mudah-mudahan ya, dari jumlah yang kecil ini kita bisa menjadi umat yang bersatu ya, untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk saling menasehati, saling mengingatkan agar kita bisa tetap berada di tempat-tempat atau di dalam perbuatan yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.